Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang baik ini marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan, kemudahan, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita terima. Kita telah diantarkan Allah Subhanahu wa taala di waktu yang baik, di tempat yang baik, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan salat maghrib, kemudian kita mengikuti bersama-sama tafaqquh fiddin. Karena selama kita duduk sampai isya maka kita dianggap kita adalah melakukan solat. Bahkan kita akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Bahkan kata Rasulullah SAW, selama kita duduk di majlis ini maka malaikat pun terus menerus mendoakan kepada Allah untuk keampunan segala dosa-dosa dalam hidup kita. Sehingga tidaklah keluar kita dari tempat yang mulia ini kecuali dosa kita sudah dimaafkan, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan kita sering duduk di majelis taklim. Bahkan nama-nama orang yang sering duduk di majelis taklim dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di pintu surga. Di pintu surga. Tentu kalau sudah ada nama-nama, insya-Allah nanti kita dipanggil nanti di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita InsyaAllah diakur Rasulullah SAW di akhirat nanti sebagai umatnya. Dan bertemu dengan Rasulullah SAW yang sangat kita rindu-rindukan. Dan insyaAllah kita mendapatkan syafaat darinya. Dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita meneruskan kajian kita di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Pada suatu ketika, sewaktu Rasulullah di saat-saat akan meninggal dunia, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Karena malaikat Jibril ini adalah teman akrabnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kalau aku sudah tiada lagi, aku sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau masih turun ke dunia ini? Ini ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ya saya tetap turun ke dunia. Kata Rasulullah SAW, apa pekerjaanmu? Kan saya sudah ada lagi untuk menyampaikan wahyu. Tugas saya, kata malaikat Jibril, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil mutiara-mutiara yang selama ini engkau tanamkan, kau sebarkan di dunia ini. Maka itu nanti akan saya ambil semua, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa mutiara-mutiara itu?
Kata malaikat Jibril, ada 10 macam mutiara yang akan saya tarik. Di antaranya adalah akan diangkat keberkahan, barokah. Jadi keberkahan, jadi manusia hidup jauh dari barokah. Ini yang pertama. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia hidup jauh dari barokah. Apa sebab? Karena manusia hidup jauh dari agama Allah. Jauh dari Allah. Jauh dari perintah Allah. Jauh dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka sendi-sendi kehidupan manusia tarik Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan hidupnya. Jadi hidup itu hidup tanpa barokah, hidup tanpa kebaikan. Tanpa kebaikan. Di zaman Imam Syafi'i rahimahullah, zaman Imam Syafi'i rahimahullah, itu ada orang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya Syekh, aku minta tolong sampaikan kepada perusahaan atau tempat saya bekerja itu supaya gaji saya ini ditambah. Kata Imam Syafi'i, gajimu berapa? Gaji saya 5 dinar. 5 dinar. Karena gaji 5 dinar ini gak cukup. Utang di mana-mana. Kemudian Imam Syafi'i datanglah ke tempat dia bekerja. Kemudian ditanya. Setelah ditanya-tanya, kata Imam Syafi'i, tolong gajinya ini 5 apa tadi? 5 dinar dikurang 2 dinar. Jadi 3 dinar. Gaji 5 dinar minta tambah malah dikurang. Tinggal 3 dinar. Jadi setelah itu Imam Syafi'i mengatakan gajimu sudah dikurang. Oh, kaget dia. Bagaimana saya hidup? Uang 5 dinar lagi dah cukup, 3 dinar. Pokoknya kata Imam Syafi'i ini seorang ulama. Jalankan saja. Akhirnya berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata gaji yang 3 dinar itu cukup untuk kebutuhan hidupnya. Setelah itu dia heran. Kenapa ya gaji 5 dinar tidak cukup-cukup? Kok 3 dinar cukup? Dia menemui lagi Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa ya Syekh? Dulu gaji saya 5 dinar. Utang saya di mana-mana. Sekarang uang gaji saya 3 dinar kok cukup? Bisa nyimpan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sebenarnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, setelah aku tanya, tempat kau bekerja, yang layak kau mendapat gaji hanya 3 dinar. Tetapi kau digaji 5 dinar. Sehingga dengan uang 2 dinar ini bercampur dengan uang 3 dinar, membuat uangmu tidak ada barokah. Makanya kau tidak cukup-cukup. Tidak cukup-cukup. Maka oleh karena itu, aku kembalikan gajimu 3 dinar, karena itulah hakmu. Itulah yang hakmu yang membuat dia jadi barokah, jadi cukup. Subhanallah.
Bapak Ibu rahimakumullah. Ada seseorang datang kepada seorang ulama. Ini orang kerja, mulai pagi-pagi kerja terus kerja sampai malam, sampai jam 8, jam 9, kadang-kadang jam 10 tak selesai bertahun-tahun. Kemudian dia datang kepada seorang ulama. Dia bertanya, bagaimana cara? Kenapa saya ini bekerja ini selalu dapat kesulitan? Sehingga waktu ini tidak cukup-cukup. Tidak punya kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, tidak punya kesempatan untuk istirahat. Kata ulama ini, coba kau atur waktumu. Kau pagi-pagi kau salat subuh. Salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh kau baca Quran. Baca Quran 3 lembar, 4 lembar. Setelah kau baca Quran, kau baru pergi bekerja. Dan kau jangan meninggalkan salat ke saat berjamaah. Kemudian dia lakukan apa yang dituntunkan oleh si ulama tadi. Subhanallah. Tidak berapa lama dia bekerja itu asar sudah selesai. Sebelum maghrib sudah pulang ke rumah. Sudah bisa istirahat. Jadi disitulah waktu berkahnya. Keberkahan waktu diberikan Allah Subhanahu wa taala di saat manusia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu katanya kalau orang makan tuh 4 sehat, 5 sempurna. Iya kan? 4 itulah sehat Pak ya. Kalau 5 adalah padik ni. Ya. Ya, sudah sehat. Sekarang orang makan sekarang bukan 5 sempurna, entah berapa puluhan. Tapi kenapa orang banyak tak sehat? Apa salah makanan? Kalau datang ke dokter, bapak ini kena makan ini, sakit ini, karena macam-macam lah. Bukan makanan yang salah. Karena keberkahan makanan itulah yang tidak ada. Semestinya makan tu jadi sehat, kok makan jadi sakit. Ngapa? Berkahnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Jadi ini jadi hidup jauh di barakah. Banyak harta, banyak duit, tapi hidup kurang bahagia. Kurang bahagia. Banyak anak. Secara lahiriah, secara materi sekarang banyak. Tidak kurang. Tetapi kenapa orang jauh daripada ketenangan, ketenteraman? Karena barakahnya tidak diperoleh. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang kedua kata malaikat Jibril, aku akan mengangkat, yaitu rasa malu dari perempuan. Jadi perempuan tak punya malu. Sebagaimana diketahui dalam hadis Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jadi orang punya iman pasti malu, punya malu. Apalagi namanya perempuan. Ya. Jadi kenapa perempuan-perempuan itu hilang malunya? Kenapa? Karena imannya ditarik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW,
bahwa pengikut Dajjal yang paling banyak adalah kaum wanita. Kaum wanita. Subhanallah. Jadi ini Allah tarik. Makanya ada orang katalah kalau besok kita ini preman. Kemudian sedang mabuk jalan. Kemudian Imam Syafi'i datang. Imam Syafi'i datang memberikan nasihat. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai laki-laki, aku menyampaikan kepadamu pesan Rasulullah SAW yang berbunyi hadis, kalau kau tidak punya malu, berbuatlah sekendakmu. Akhirnya laki-laki itu setelah sadar dia mikir apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, oleh Imam Syafi'i hadis Rasulullah SAW. Akhirnya dia belajar agama, belajar sampailah dia menjadi imam, menjadi murid Imam Syafi'i. Namanya saya lupa itu. Nama saya lupa. Termasyhur. Sebagai apa namanya itu ulama panutan. Masya Allah. Masya Allah. Jadi rasa malu dari perempuan sehingga perempuan tidak ada rasa malu untuk berpakaian, walaupun berpakaian seolah-olah dia tidak berpakaian. Pakaian yang pendek, pakaian yang ketat, pakaian yang tipis dan lain sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwa perempuan-perempuan itu tidak lagi punya rasa malu. Kalau perempuan sudah tidak punya rasa malu, maka itu merupakan sumber bencana, balak musibah yang akan menimpa. Karena perempuan ini adalah imadul bilad, tiangnya negara. Jadi kalau orang kafir itu nak merusak negara, nak merusak umat, dirusaknya betina dulu. Sebab betina inilah yang mendidik para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin hebat. Sebagaimana kita ketahui, Imam Syafi'i rahimahullah itu ibunya janda. Ibunya janda. Seorang janda, coba bayangkan, bisa mendidik ulama dunia. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah, bapaknya dakati, meninggal masih kecil. Anak yatim. Ibunya seorang janda, bisa mencetak ulama dunia. Subhanallah. Jangan main-main perempuan. Sangat besar jasa. Kalau perempuan sudah tidak punya malu, bagaimana ingin dia mengajar anaknya? Untuk menjadi orang yang baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga yang diangkat oleh malaikat Jibril adalah mengangkat rasa kasih sayang sesama manusia dan rasa cinta di dalam hidup berkeluarga. Nah ini. Jadi rasa sayang yang ada di hati itu dicabut, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kasih sayang ini, kata ulama, di dalam kehidupan kasih sayang ini seperti payung. Payung yang bisa untuk menabing, datang hujan ada payung. Datang panas ada payung. Kalau orang ada rasa benci tapi dia ada rasa sayang, kasih sayang, maka kebenciannya tidak akan akan hilang. Ada ketersinggungannya.
Ya. Tapi dia masih punya rasa kasih sayang. Maka dia maafkan. Apalagi hidup berumah tangga, keluarga. Ya. Selagi ada rasa sayang, maka dia akan selamat. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Sehingga ketika kasih sayang itu sudah tidak ada lagi pada diri seseorang, maka orang akan menjadi lebih buas daripada binatang buas. Akan menjadi makhluk yang paling kejam. Sehingga kalau kita lihat ada suami nyencang istri dicincang kayak nyencang kambing Pak Haji, potong-potong ya, masuk karung lempar. Ya Allah, ada istri bakar suami, macam-macam. Ada anak bakar bunuh orang tua, ada orang tua bunuh anak. Masya Allah. Ini yang kita lihat pada zaman sekarang. Kenapa? Rasa kasih sayang cabut Allah Subhanahu wa taala. Sebuah harimau, tidak pernah harimau makan anak dewe. Coba bayangkan manusia sekarang. Coba lihat. Karena kasih sayang cabut Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, akan tiba suatu saat orang memelihara anak anjing lebih baik daripada memelihara anak manusia. Ngapo? Lah banyak orang durhaka dengan orang tua aja. Mau memelihara anjing, dak ke macam-macam anjing, jenguk. Ada orang melihara harimau, main dengan harimau, tidur dengan harimau, digigit harimau kepala. Astagfirullahaladzim. Harimau, jangan apa Haji? SBB apa aja? Masya Allah, harimau. Iyo, dimasuk tangan, harimau tu, digigit dikit-dikit. Oh harimau, kok tahu yo dengan tuannya. Tapi manusia, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh. La ilaha illallah. Makanya Rasulullah mengatakan, akan tiba di suatu saat orang memelihara anak anjing lebih baik daripada memelihara anak manusia. Karena banyak orang tidak bisa membalas budi. Air tubuh dibalas. Air apa Pak Haji? Air apa namanya? Air susu dibalas air tubuh. Masih bagus air tubuh. Balas teman-teman tubuh. Racun. Minum semua mati. Ya Allah. Oh no. Jadi rasa kasih sayang itu cabut Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal adalah kezaliman. Ya kan? Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintah malaikat Jibril untuk mencabut keadilan di hati para pemimpin. Jadi pemimpin-pemimpin itu cabut rasa keadilan. Kalau rasa adil tak ketik lagi, apa yang terjadi? Kezaliman. Akan terjadilah kezaliman. Jadi adil. Padahal kata Rasulullah SAW, dunia ini akan tetap ada, akan tetap berdiri ditopang oleh 4 perkara. Yang pertama, adilnya para pemimpin. Doanya orang yang miskin. Kemudian dermawannya orang yang kaya. Kemudian keberkahan para ulama, ilmunya para ulama. Makanya keadilan para pemimpin-pemimpin itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Karena pemimpin yang adil, dalam hadis, orang-orang yang masuk surga, la azab wala isab. Pokoknya belum kata hisab, sianu masuk. Ngapo? Pemimpin yang adil. Masya Allah. Tapi pemimpin adil juga duluan masuk neraka, tak pakai hitung-hitung lagi, langsung dilempar. Langsung dilempar. Itu pemimpin yang tidak adil. Subhanallah.
Maka kita berdoa kepada Allah, semoga dikaruniai pemimpin-pemimpin yang adil. Kemudian juga kata malaikat Jibril, aku diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut kesabaran orang-orang miskin. Orang miskin tidak sabar. Coba. Pada dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan, yang paling banyak masuk surga itu orang miskin. Orang miskin kata Rasulullah masuk surga 500 tahun mendahului orang kaya. Ngapo? Lah ada katanya ditanya. Umar ada kata apa ditanya? Marabbuka? Mana biyuka aja selesai. Dah kata dia ditanya. Tapi kalau orang kaya, oi banyak niat yang ditanya. Kau punya rumah punya, di mana dapat duit? Ayo mulailah itu, pening pala. Tanya ini, tanya itu, dapat mobil dari mana lah, haula wala. Maka itu ada cerita ya di dalam kajian Islam itu kan. Ada orang kaya, kemudian katanya orang kaya itu, siapa yang kalau aku mati nanti katanya, siapa yang sanggup untuk bersama dengan aku di dalam kubur selama 40 hari, maka kekayaan yang ada dibagi dua. Sebagian adalah untuk ahli waris, sebagian kasihkan dia galuh. Ada seseorang yang sangat super miskin lah kata, di bawah garis kemiskinan, nekat memano caranya supaya dapat harta itu. Aku sanggup katanya. Masya Allah. Alhasil diam di dalam kubur, bikin kubur memano cara, pokoknya dalam kubur sama dengan yang meninggal. Teknisnya walau alam. Sampai 40 hari dia dibongkarkan. Jadi setiap hari kata orang tersebut datang malaikat nanya, kau ada apa? Kenapa miskin? Cuman ada kapak. Ada kapak katanya. Kapak itu dari mana? Beli. Dari mana duitnya? Kata malaikat. Dari anu. Terus kapak itu untuk apa? Kapak itu cari kayu bakar. Cari kayu bakar di mana? Di kebun siapa? Di tanah siapa? Ada tak kau izin? Coba bayangkan. Kemudian dijual di mana? Dengan siapa kau jual? Duit digunakan untuk apa? Tiap hari itu ditanya malaikat terus. Wah, alhasil setelah 40 hari dia keluar, sesuai dengan perjanjian. Maka hartanya itu dibagi dua untuk begitu nak dikasih dia tolak, tak mau katanya. Ngapu kata orang? Saya tak sanggup katanya. Takut ditanya malaikat. Harta ditanya malaikat, tak sanggup dia. Dia nak jawab kapak tu lagi setengah hati atau setengah mati. Tiap hari biarlah katanya aku hidup miskin katanya. Biar aku lebih senang katanya. Daripada banyak harta, banyak pertanyaan. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Jadi orang miskin itu sebenarnya ada fasilitas. Oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang miskin tak sabar. Miskin nipu, miskin maling, miskin nyopet. Sehingga doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi miskin di dunia, miskin akhirat. Nauzubillah min zalik. Ini memang kita coba doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Tapi kalau memang belum bagian, tidak apa-apa lah misalnya. Dapat miskin di dunia, melarat di dunia, mati masuk surga. Nah ini di dunia mula susah, melarat, mati masuk neraka. Dah kata bagian. Kalau orang kafir di dunia, surga dunia, mati terserahlah. Kan? Nah ini. Jadi kata malaikat Jibril bahwa akan ditarik apa? Kesabaran orang-orang yang miskin. Kesabaran orang miskin. Kemudian juga kata malaikat maut, kata malaikat Jibril akan mengambil kedermawaan orang-orang yang berharta. Subhanallah. Jadi orang yang berharta itu ditarik, kedermawaannya
kepeduliannya kepada sesama. Jadi orang kaya dah galak mengeluarkan membantu mengeluarkan zakat fitrah. Iya kan? Untuk membantu orang miskin. Nah ini enggak jengoklah kita ni. Ya. Allah alam. Kalau ku baca dulu terus terang di zaman Soeharto dulu katanya kekayaan Indonesia ni 80% milik kelompok anu. Wah, dah kata bagian gitu. Cuma 20%. 20% kalau dah ambil pula gini. Masih berapa lagi persen? Mana yang nak berzakat? Mana yang nak ngeluar zakat? Nak ngeluar sedekah? Memangnya tak punya anu-anu sadat ya. Susah. Nah ini. Jadi ketika orang-orang kaya itu sudah tidak peduli lagi ya. Termasuk bagian azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat apa tadi? Ya, kepedulian ada apa? Kedermawan orang yang kaya. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa dunia ini akan ditopang oleh doanya orang miskin. Orang miskin lah banyak dosa, doa dikabul Tuhan. Yang kaya adalah kedermawan orang kaya. Orang kaya ada lagi mengeluarkan. Coba bayangkan. Kemudian apa lagi tadi? Keadilan ada ya? Keadilan para pemimpin. Pemimpin mungkin tidak adil. Jadi di mana lagi dunia kena bertahan? Maka wajarlah dunia kalau nak keruan ya, ujung pangkalnya ya. Karena memang yang hidup di dunia ini memang sudah sedemikian rupanya. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian apalagi yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala? Masih ada waktu dikit ya. Okey. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat iman. Subhanallah. Jadi iman ini akan ditarik. Jadi manusia ini semakin lama semakin banyaklah orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama kelamaan dekat lagi yang nak semayang. Yang beriman sedikit-sedikit Allah kembalikan. Orang soleh, orang baik. Diambil Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang nak nak merban rumah. Mana barang-barang baik ambil dulu. Mana kan? Diselamatkan dulu barang baik. Itu ya. Jadi bahkan pada suatu saat tidak ada lagi manusia ini yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dekat lagi yang semayang. Tak ada lagi yang menyebut Allah. Dekat lagi. Pada suatu saat kata Rasulullah SAW. Jadi manusia akan semakin lama semakin tidak beriman. Semakin lama semakin tidak beriman. Karena dunia ini sudah ujung. Sudah ujung. Karena selagi manusia beriman kepada Allah SWT, maka dunia ini masih ada. Masih ada orang azan masjid. Masih ada yang masuk masjid. Masih ada orang haji ke Mekah, umrah ke Mekah. Kaki Mekah tu, Kaabah tu, dirusain. Kata Rasulullah SAW, saya melihat, Rasulullah itu sudah melihat orang yang menghancurkan Kaabah itu dengan sekopnya katanya, dengan pangkurnya katanya, orangnya hitam katanya, kakinya bengkok katanya, hancurnya Kaabah. Orang dari Afrika sudah diperlihatkan. Jadi pelam kehidupan dunia ini yang akan terjadi sudah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Sudah. Dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu sudah diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kaset yang akan berjalan dunia ini ke depan sudah diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi manusia yang beriman, maka oleh karena itu alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita ini masih kepingin untuk memperbaiki iman kita. Memperbaiki Islam kita ini masih ada. Ini merupakan suatu yang tidak semua orang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah. Inilah hal-hal yang dicabut Allah Subhanahu wa taala.
Muntiara-muntiara yang ditanam oleh Nabi Muhammad SAW di dunia ini lama sedikit demi sedikit ditarik Allah Subhanahu Wa Taala, diambil kembali, sehingga lama-lama dunia ini akan dihuni oleh sampahnya manusia. Siapa sampah manusia? Yang tidak beriman kepada Allah. Innal ladzina khasiru wa hum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling rugi itu, kata Allah, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu untuk memelihara, menjaga kita menjadi orang yang istiqomah di dalam kita beriman dan beramal soleh sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan kepada Allah menampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.